perempuan ini, perkenalan dulu lah ya. Nah, saya Amalia Fitriani dan partner saya Putri Fatmawati, kedatangan dua narasumber yang kece-kece nih. Yang pertama bersama Kak siapa ini? Perkenalkan, saya Dian Nurmayasari. Dan narasumber kedua kita, Dan saya Alvina Yulia Rahman. Nah, di sini kita akan membahas tentang perempuan dan transformasi sosial. Nah, di sini saya mau tanya nih sama Kak Dia. Apa sih Boleh. yang Kak Dia tahu tentang peran-peran perempuan itu? Oh iya, jadi langsung saja yang saya ketahui tentang apa sih peran-peran seorang perempuan. Nah, perempuan itu menurut saya memiliki 3 peran atau yang disebut dengan multi peran. Yang pertama, perempuan berperan sebagai seorang istri. Yang kedua, perempuan berperan sebagai seorang ibu. Dan yang ketiga, perempuan juga berperan sebagai wanita karir. Nah, itu yang saya ketahui dan peran-peran perempuan. Mungkin seperti itu, Kak. Oh, jadi perempuan itu sangat penting ya guys, karena memiliki 3 peran sekaligus. Oke, selanjutnya aku akan tanya ke narasumber kedua kita. Apa sih motivasi perempuan untuk mengatasi insecure dalam dirinya untuk berperan di masyarakat? Bagaimana menurut Kan Anda? sekarang banyak sekali tuh yang insecure karena ada kok usia segini udah sukses gitu loh. Oh ya, sering kita jumpai ya banyak seorang perempuan itu di luar sana dia tuh merasa insecure sesama perempuan. Misalkan kita itu punya teman gitu, teman kita itu udah sukses, sedangkan kita itu belum. Kita merasa insecure sama dia. Kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kenapa? Semua orang pasti itu akan sukses dengan caranya masing-masing gitu. Terus sebagai seorang perempuan kita juga nggak boleh merasa insecure. Buat apa kita insecure ya kan? Iya. Kita kan sama gitu. Harus yang pastinya itu kita harus jadi diri sendiri. Terus habis itu kita nggak perlu dengerin omongan orang lain. Kita tetap ya apa adanya kita, nggak usah harus ikut-ikutan seperti orang lain, ataupun kita harus gimana, kan kalau sekarang ini kan tuh banyak di luar sana perempuan itu kan yang suka merasa insecure gitu. Kan kita punya pasti masing-masing ya? Iya, salah satunya itu kan kita yang banyak kita jumpai itu yang sering kita sebut good looking. Nah, itu sih yang paling banyak ya. Iya, kita nggak boleh ya, karena harus tetap percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Nah, itu sih penjelasan dari Kak Dia sama Kak Alvina tentang peran-peran perempuan. Nah, di sini saya mau tanya lagi kepada Kak Dia, apakah perempuan itu berperan penting dalam dunia kerja? Baik, saya langsung jawab. Kalau ditanya apakah peran perempuan itu penting dalam dunia kerja, maka jawaban saya itu adalah iya. Karena apa? Perempuan dalam dunia kerja itu menentukan kualitas seorang perempuan. Jika perempuan itu sudah sukses dan menempuh pendidikan yang tinggi dan juga mengejar cita-citanya yang lebih tinggi lagi, nah itu akan menciptakan generasi perempuan yang berkualitas. Maka dari itu perempuan zaman sekarang itu sudah bisa memulai berperan penting dalam dunia kerja. Mungkin seperti itu, Kak. Tapi kan sekarang ada dipersulit sih administrasinya untuk perempuan di dunia kerja. Tapi sekarang untuk lowongan kerja perempuan lebih banyak dibutuhkan nih daripada laki-laki. Iya, mungkin perempuan itu lebih dibutuhkan dari sisi yang berbeda juga sama laki-laki. Misalkan nih Kak, misalkan itu di sebuah perusahaan yang dibutuhkan kan perempuan-perempuan, apalagi pabrik sekarang itu tidak membutuhkan laki-laki. Karena apa? Perempuan itu dibutuhkan karena keuletannya,
kerapiannya, kedisiplinannya juga. Nah, dari situlah perempuan itu berperan aktif. Tetapi dari zaman dulu perempuan itu masih tidak bisa disamaratakan dari gaji perempuan dan laki-laki. Jadi penentuan gaji laki-laki dan perempuan itu masih dibedakan. Nah, itu adalah tantangan bagi perempuan masa kini, Kak. Seperti itu. Nah, terus kan sekarang masih ada tuh perempuan dianggap penting bagi orang yang masih merendahkan perempuan. Apa yang dilakukan perempuan ketika menerima stigma bahwa perempuan itu tidak terlalu penting gitu untuk bekerja? Bagaimana pendapat Anda? Kalau untuk sekarang ini, sama antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja itu sama ya. Kalau ada yang masih menganggap seperti itu, berarti dia pemikirannya masih pemikiran yang dulu-dulu ya, gitu. Tadi ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan nih, tanya lagi kepada Kak Dia. Jika perempuan sudah berperan penting dalam dunia kerja, apakah urusan rumah tangga itu dipegang penuh oleh perempuan juga? Untuk perempuan yang sudah bekerja dan untuk urusan rumah tangganya itu kan perempuan itu tidak hidup sendiri, kan sudah berkeluarga, ada suami, ada juga anak. Nah, dari situlah perempuan itu harus bisa memanajemen waktu seperti itu. Jadi manajemen waktunya seorang perempuan, dia harus bisa bagi waktu dan memiliki kesepakatan dengan sang suaminya. Jadi tidak sepenuhnya perempuan itu memegang penuh beban kerja dan juga beban rumah tangganya, apalagi yang sudah memiliki anak. Jadi wanita itu sebenarnya perempuan-perempuan itu sangat kuat, bisa bekerja lebih dari 17 jam. Nah, dari 17 jam itu perempuan itu tidak mengenal lelah, bahkan tidak memikirkan waktu istirahatnya, seperti itu kan. Lalu perempuan itu dan anak-anaknya ketika ingin bekerja kan bisa tuh gantian ada solusi ada solusi lain. Dan ketika anaknya masih bayi dan juga perempuannya misalnya mau bekerja, suami juga bekerja, jadi kan tidak ada yang mengurus anaknya tuh bisa dititipkan ke daycare. Nah, dari daycare itu wanita karir biasanya menitipkan anaknya di situ sehingga mendapatkan bimbingan dan perlindungan yang aman, seperti itu. Nah, kan tadi kakak kan itu menjelaskan tentang manajemen waktu. Nah, Iya. manajemen waktu itu bagaimana sih caranya membagi waktu yang baik? Kan memanajemen waktu itu kan susah sih. Iya, Sekarang. Ini yang ditanyakan itu manajemen waktu bagi perempuan yang ada kaitannya dengan 3 peran tadi. Iya. Baik, saya akan menjawab bagaimana sih manajemen waktu yang baik untuk perempuan menjadi seorang istri, ibu, dan juga wanita karir. Untuk menjadi seorang ibu dulu, seorang istri pasti itu harus bisa mendapatkan izin dari sang suami ketika mau bekerja. Kemudian harus bisa berkomunikasi ketika perempuan itu menjadi wanita karir. Ketika bekerja harus ada kesepakatan dulu dari suami dan juga anak. Kemudian dari pekerjaannya si perempuan tadi ada kaitannya dengan perusahaan sang perempuan. Nah, itu harus ada kesepakatan dari pihak atasan bahwa dia tidak boleh bekerja larut malam karena kan ada tanggungan si keluarganya. Dan juga seorang suami ketika sudah mengizinkan istrinya bekerja, dia tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia tetap harus nurut sama sang suami, harus mendidik anaknya juga, dan bisa menjadi seorang wanita karir itu tadi. Jadi perempuan itu sangat tidak mudah menjadi seorang perempuan, jadi itu harus kuat dan selalu semangat untuk anaknya dan juga suaminya. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya tuh kan tidak semudah itu perempuan bisa membagi waktu ya. Iya. Nah, biar tidak melepas tanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga,
kepada laki-laki itu bagaimana cara mengaturnya dengan suami. Kan kadang suami ada tuh yang egois, istrinya udah kerja tapi masih dituntut untuk mengurus rumah gitu. Oh, disuruh bersih-bersih. Itu gimana? Kalau dalam itu ya, kalau udah berumah tangga ya, kalau menurut saya, ibu rumah tangga itu kan biasanya dia juga seorang wanita karir, ada yang juga wanita karir, dan dia juga memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Kalau tadi dari pertanyaannya itu kan bagaimana, maksudnya kerjasama ya antara suami dan istri itu. Ya mereka itu harus berkomunikasi ya. Yang pertama itu komunikasi, bagaimana caranya kita itu membagi waktu. Seorang istri itu harus bisa menjadi seorang ibu dan seorang istri ya, perannya, maksudnya dalam perannya menjadi ibu sebagai yang merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Terus kalau tugas sebagai seorang istri kan harus menghormati suaminya, kayak gitu sih menurut saya. Nah, dari itu saya akan menanya lagi sama Kak Dia nih. Apa sih dampak positif seorang perempuan yang merasakan beban ganda? Beban ganda tersebut itu loh, yang harus masak, udah kerja, disuruh bersih-bersih. Gimana sih pendapat Kak Dia? Dampak positifnya Iya. ya. Oh, kalau perempuan ketika melaksanakan beban-bebannya tadi yang telah disebutkan dari mbaknya, nah dampak positifnya yaitu perempuan itu bisa menjadi lebih kuat. Nah, perempuan itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat atas resiko yang dia pilih, beban-beban yang dia timpa gitu kan. Nah, dari kehebatannya tersebut, perempuan itu bisa mendapatkan solusi atas resiko yang dia terima dan meminimalisir resikonya itu dengan cara perempuan tetap selalu memakan makanan yang bergizi, selalu berolahraga, dan juga melakukan aktivitas yang sehat seperti itu. Jadi itu salah satu dampak positif bagi perempuan yang selalu semangat, selalu kuat dalam kehidupan peran-peran ganda tersebut. Nah, itu kan sisi positifnya ya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Alvina sisi negatifnya. Apakah perempuan dengan beban ganda seperti itu tidak memikirkan waktu istirahatnya? Ya kalau sisi negatifnya apa tadi? Perempuan yang beban ganda. Memikul beban ganda. Ya. Oh, di sisi negatifnya mungkin dia akan merasa itu berat, bisa berdampak, mungkin dia akan menjadi stres gitu, merasa kelelahan setiap hari karena mempunyai beban ganda gitu. Tapi ya itu yang bisa berdampak itu stres gitu. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi kepada Kak Dia. Bagaimana sih tanggapan Kak Dia jika itu terbaliknya gini, kayak perempuan yang kerja, laki-laki yang mengurus rumah tangga. Gimana sih tanggapan Kak Dia mengenai hal tersebut? Karena di zaman sekarang kan banyak sih yang gitu, kayak gitu, laki-laki yang mengurus rumah tangga, betul. mengurus anak. Jadi gini, kesannya zaman sekarang itu laki-laki tuh kayak lebih tertindas daripada perempuan. Justru laki-laki tuh kayak Harga dirinya kayak lebih kayak agak turun sedikit gitu kan sekarang sudah ada kesetaraan gender. Jadi ketika ada perempuan yang bekerja dan laki-laki yang mengurus rumah tangga, itu mungkin karena disebabkan beberapa faktor nih Kak. Jadi bisa terjadi karena
si laki-laki tuh udah berusaha mencari kerja, tetapi dia sangat sulit, tidak diterima-terima kerja. Justru perempuan itu yang dibutuhkan, misalkan yang tadi pabrik-pabrik itu yang dibutuhkan kan perempuan. Jadi laki-laki tuh agak sulit mencari pekerjaan yang emang semuanya itu perempuan bisa dilakukan. Jadi untuk porsi masuk laki-laki itu sudah agak terbatas juga, nggak selalu laki-laki dulu baru perempuan. Sekarang kan perempuan sudah banyak yang memasuki pendidikan tinggi, pendidikan yang sama dengan laki-laki. Jadi ketika perempuan sudah berumah tangga, sudah punya suami, apalagi sudah punya anak, jadi perempuan itu akan rela mengorbankan waktu dan dirinya untuk selalu bekerja demi anaknya itu tersebut. Nah, ketika laki-laki itu sudah tidak mau bekerja, itu justru akan merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Padahal kan seorang laki-laki itu kodratnya sudah pasti menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi kenapa malah kok berbanding terbalik? Justru itu akan menjadi introspeksi diri bagi seorang laki-lakinya sendiri. Nah, perempuan itu ketika sudah memiliki prinsip ingin membantu kehidupan perekonomian keluarga, nah itu adalah sesuai kembali lagi dengan kesepakatan awal bersama keluarganya. Apakah diizinkan oleh seorang suami, nah maka istrinya harus bekerja, kalau enggak ya di rumah saja, enggak ada yang bekerja, mungkin seperti itu. Kayak gitu sih Mbak, kan kalau biasanya tuh kalau seperti itu suaminya itu malah kayak merasa kayak gimana gitu, kayak insecure, kok malah istri saya yang bekerja nggak saya, terus kayak Nah, mungkin kesadaran seperti itu ada, cuman kan laki-laki itu terbatas karena kesempatan nggak ada panggilan kerja tadi. Nah, justru itu akan menjadi hambatan atau kesulitan bagi laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin sudah berusaha, Mbak, seperti itu. Nah, itu kan bisa berdampak negatif bagi laki-laki kan. Nah, itu Kira-kira apa nih alternatifnya supaya laki-laki tidak dipandang rendah gitu ketika mereka tidak bekerja dan yang bekerja itu istrinya? Sebagai seorang laki-laki, ini kita bicara laki-lakinya ya, dia itu kan udah kalau udah berumah tangga, seorang suami itu harus bertanggung jawab sama istri dan anaknya. Jadi walaupun semisal dia itu enggak bekerja ya, tapi dia itu bagaimana caranya dia itu harus bisa menafkahi istrinya gitu. Kalau semisal dalam rumah tangga itu yang bekerja hanya istrinya saja, yang laki-lakinya dia itu nganggur, apa dia nggak merasa itu ya kasihan sama istrinya? Masa dia harus menanggung semua biaya rumah tangganya gitu kan? Dan kita sebagai seorang laki-laki pun dia harus sadar, dia itu kan tanggung jawab dia itu kan menafkahi keluarganya. Pokoknya ya itu, dia harus bagaimanapun kalau dia belum punya pekerjaan, gimana caranya dia itu bisa mendapatkan uang bekerja, tapi dengan caranya yang halal ya. Gitu. Serabutan lah ya istilahnya. Walaupun dia serabutan tapi harus tetap berpenghasilan gitu, karena kan sebagai kepala rumah tangga itu kan dia mempunyai tanggung jawab besar. Iya, betul. Kalau istri itu kan hanya sebagai membantu aja gitu. Kalau semisal dia bekerja itu kan hanya ingin membantu menambahi menambah kalau misalnya ada yang kurang atau gimana gitu. Nah, di sini saya akan menanya lagi nih kepada Kak Dia. Kenapa sih perempuan masih sakral menjadi pemimpin? Kalau ditanya masih sakral, zaman sekarang itu udah enggak, Mbak. Jadi begini, kita kembali lagi ke sejarah. Kita mengulik sejarahnya era Kartini. Jadi pada zaman dulu kan perempuan itu enggak pantas dijadikan pemimpin. Bahkan di blacklist gitu loh, nggak ada seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Nah, dari
perjuangannya era Kartini sendiri, perempuan itu kan sudah diajari berpendidikan, mengejar cita-cita, menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, itu untuk menciptakan perempuan dan membentuk ibu yang berkualitas bagi anak-anaknya nanti. Nah, maka dari itu, seorang perempuan ketika sudah mengejar cita-citanya setinggi mungkin dan menempuh pendidikan yang setara dengan laki-laki, setelah itu perempuan sudah dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan menjadi seorang pemimpin. Karena sebelumnya perempuan itu kan dikatakan sakral menjadi seorang pemimpin itu kan karena perempuan itu adanya anggapan si perempuan itu emosional, apa-apa itu harus gampang nangis, kan seperti itu. Ada juga anggapan wanita itu harus di rumah, harus mengurus rumah, nggak boleh keluar apalagi menjadi seorang pemimpin. Nah, maka dari stigma itu perempuan itu menjadi tidak mau mengimprove diri, nggak mau ada peningkatan dan terpuruk sendiri. Nah, dari situ zaman sekarang itu sudah mulai bergerak, adanya gerakan-gerakan, ada feminisme, ada gerakan kesetaraan gender. Nah, dari kita yang sering disebutkan, yang sering diucapkan, adanya seminar-seminar tentang kesetaraan gender, gerakan-gerakan perempuan itu akan menjadi perempuan itu lebih ada peningkatan gitu, adanya peningkatan dan juga perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Perempuan itu bisa berkontribusi dan menunjukkan kualitas dirinya menjadi seorang perempuan itu seperti ini, aku bisa membuat seperti apa yang kamu bisa dan aku juga bisa, kan seperti itu. Karena kita kan sama-sama perempuan, jadi terus mengimprove diri lah, kita nggak usah mempercayai anggapan-anggapan yang diomongkan orang-orang yang tidak tahu zaman sekarang. Jadi kita itu tetap harus selalu terus percaya diri gitu loh. Kita harus tunjukkan kita itu bisa, kita nggak bisa direndahkan terus-menerus. Jadi kita harus semangat dalam memperjuangkan hak-hak dan keperempuanan. Pertama percaya diri sih. Percaya diri itu perlu sekali. Nah, menurut Mbak Alvina nih, kira-kira bagaimana perempuan yang patut dijadikan pemimpin? Sedangkan perempuan sekarang tuh kadang masih dianggap lemah, baperan, dan dalam mengambil keputusan tuh belum bisa gitu. Gimana caranya biar laki-laki atau orang-orang di luar tuh bisa percaya, tidak meremehkan? Bagaimana? Menjadi seorang pemimpin bagi perempuan itu yang pertama harus mempunyai tanggung jawab, sosok yang penuh tanggung jawab, jujur, terus dia juga amanah, dia memiliki sifat tegas dan berani mengambil keputusan. Nah, kan perempuan sering dianggap baperan tuh, kalau diomongin rada kasar sih, rada kasar sedikit. Nah, itu gimana sih caranya biar gak baperan, gak dianggap lemah gitu loh? Cara mengatasi dengan sikap itu. Supaya kita tidak dianggap baperan, kita tuh harus menjadi sosok perempuan yang semisal ada omongan yang gak enak tentang kita, udah biarin aja gitu, gak usah kalian dengerin. Itu kan emang pendapat mereka, kita harus menghargai juga dong pendapat mereka. Harus kuat mental ya. Iya, nggak perlu lah kita merasa baper gitu. Ngapain kita merasa baper? Toh itu kan ya kita anggap aja itu pendapat mereka aja tentang diri kita. Yang penting kan kita tetap jadi diri sendiri aja gitu loh, Mbak. Nah, itu sih dari percakapan kita, dari obrolan kita hari ini, dari narasumber kita yang kece-kece ini. Nah, perempuan itu harus percaya diri, tidak berperan, itu harus kita kuat mentalnya itu harus dikuat-kuatin gitu loh, biar gak dianggap lemah, berperan dan itu. Dan peran perempuan itu sangat penting banget, makanya perempuan sekarang itu juga bisa menjadi pemimpin, tidak hanya direndahkan atau dilecehkan, tapi perempuan itu juga kuat, juga berperan penting
dalam masyarakat. Oke, sekian pada hari ini. Dan tepuk tangan